ucapkan selamat malam kepada semua kita yang datang di sini. Ini adalah kita forum lintas agama, di mana kita menyambut siapa saja dari keyakinan apa aja. Apakah Anda Kristen, Islam, Buddha, penyembah pohon, penyembah uang, penyembah batu, siapapun kita sambut untuk datang di sini. Di sini kita akan saling diskusi, saling ngobrol, saling bercerita. Tetapi paling penting, kita akan mendiskusikan mengenai firman Tuhan, terutama dengan apa yang akan berhubungan dengan akhir zaman. Apalagi zaman ini makin nggak jelas ya. Jadi di sini kita akan belajar bersama-sama yang akan dibawakan oleh Bapak Roy Pitoy, sama seperti hari Jumat kemarin. Nah, saya ingin mengundang kita semua, silakan ajak teman-teman Anda dari aliran manapun atau dari agama manapun, seperti saya bilang tadi. Di sini kita menerima dan kita saling bertoleransi, karena kita hanya ingin belajar apa tanda-tanda akhir zaman. Karena saya yakin, semua orang dari semua agama pengen tahu kapan akhir zaman, apa tandanya, dan bagaimana kita harus mempersiapkan diri. Nah, sebelum kita mulai, saya undang kita semua untuk berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami yang Maha Esa, yang mempunyai langit dan bumi dan segala isinya. Di sini kami, anak-anak-Mu, ya Tuhan, datang untuk mencari petunjuk-Mu, untuk mencari hidayah-Mu, ya Tuhan. Tolonglah berbicara kepada kami, tolonglah agar kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Terima kasih ya Tuhan, kami hanya berharap kepada-Mu saja. Amin. Oke, selamat malam sekali lagi bagi teman-teman, om-om, tante-tante, bagi yang baru datang. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan sudah datang di acara kita belajar lintas agama di dalam nubuatan akhir zaman. Pada malam hari ini kita akan membahas, apakah Islam sang antikristus? Nah, kenapa kita mengambil judul ini? Nah, nanti kita akan pelajari. Dan pokoknya forum malam hari ini bisa untuk semua kalangan. Jangan takut untuk mengundang teman Anda yang Muslim, yang Hindu, yang Buddha, yang Kristen, siapapun. Karena di sini kita akan membiarkan Alkitab yang berbicara, bukan kita yang berbicara. Oke, tanpa kita. Oh ya, sebelum itu juga, bagi Anda yang mempunyai pertanyaan, boleh diketik ke saya. Nama saya admin pertanyaan. Silakan pertanyaan, tolong diketik ke admin pertanyaan. Nanti ini kita mulai jam 7, sekitar 7.45 atau 7.50. Setelah Bapak Roy Bitoy selesai membahas, kita akan ada sesi tanya-jawab. Jadi kalau ada pertanyaan, tenang dulu, karena biasanya ada yang cepat bertanya, padahal jawabannya udah nanti ada di pembahasan. Gitu. Jadi tenang dulu, coba dicatat dulu. Nanti kita akan ada tanya-jawab di akhir pembicaraan, sekitar 7.45. Dan program ini, seri nubuatan akhir zaman ini, akan ada setiap hari Jumat, jam 7 malam. Jadi kalau ada teman Anda yang mau ikut atau nggak bisa, kita nanti ada YouTube-nya. Saya lagi bikin, belum selesai ya. Nanti saya pasti akan edarkan. Nanti juga di akhir acara akan ada QR Code bagi teman-teman yang ingin join di grup WhatsApp-nya, di mana kita saling berdiskusi, bisa join. Dan mungkin itu saja dari saya. Sudah 7:05. Saya persilahkan kepada Bapak Roy untuk silakan memulai acara ini. Terima kasih. Selamat malam saudara-saudara. Malam ini judul yang ada yang kita akan bahas adalah apakah Islam antikristus. Kenapa saya pilih judul ini? Oleh karena ketika saya pergi ke YouTube saudara-saudara mencari bukan referensi ya, paling enggak apa sih tafsiran yang umum, yang populer tentang antikristus sekarang ini di dunia Kristen ya, maka yang muncul kebanyakan tafsirannya adalah Islam adalah antikristus. Jadi saya coba untuk membawakan sesuatu yang up to date, ya istilahnya up to date dalam pengertian bahwa ini topik yang semakin hangat sejak munculnya COVID-19. Dengan berbagai teori-teori konspirasi yang ada, yang
berkembang dengan liar tentunya, saudara-saudara. Tapi malam ini saya nggak membahas teori konspirasi yang nggak menentu, yang nggak pasti, ya. Tapi malam ini adalah kita berusaha jawab apa memang tafsiran yang populer dewasa ini antikristus itu adalah Islam, ya, apa itu Alkitabiah atau ini hanya satu pandangan saja yang tidak bisa didukung oleh firman Tuhan. Ya, sebagai umat-umat Tuhan, saudara-saudara, tentunya Alkitab menjadi dasar kita. Ajaran apapun kita boleh telaah, kita boleh pelajari, selama yang menjadi ukurannya adalah Alkitab, maka kita tidak perlu takut dengan apapun yang ada untuk dipelajari, saudara-saudara. Yang penting firman Tuhan ini menjadi dasarnya, ya. Maka saya coba membahas apakah memang bisa dibenarkan. Ya, saya sendiri nggak pernah lihat, ya, saudara-saudara, ayat-ayat yang digunakan. Tetapi secara cepat dengan browsing di YouTube, saya menemukan bahwa pandangan yang populer sekarang di antara mainstream Kristen adalah Islam. Islam adalah antikristus. Nah, saudara-saudara, Islam mungkin bisa mengadakan penganiayaan kepada orang-orang Kristen. Iya, bisa dikatakan di dalam sejarah pun ada seperti itu. Tetapi saudara-saudara, antikristus lebih kepada penyesatan daripada kepada penganiayaan. Ya, dari mana saya tahu? Mari kita buka ayat yang ada kata antikristusnya. Ya, mari kita lihat ini kata yang dikoin, ya, oleh Rasul Yohanes saja di seluruh isi Alkitab. Hanya Rasul Yohanes yang menggunakan istilah antikristus. Ya, tidak ada penulis Alkitab lain yang menggunakannya selain Rasul Yohanes. Mari kita buka di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 19. Ini masalah besar bagi orang yang percaya bahwa Islam adalah antikristus. Mereka akan menghadapi masalah dengan ayat di mana kata antikristus itu muncul. 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 19, firman Tuhan berkata, bukan saya ya saudara-saudara, ini firman Tuhan yang berkata, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ya, Rasul Yohanes mengatakan, waktu ini adalah waktu yang terakhir pada zaman dia hidup. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Ya, seorang antikristus akan datang. Tapi pada saat yang sama, Rasul Yohanes mengatakan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Tapi seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Maka baru dari kalimat sekarang telah bangkit banyak antikristus, saudara-saudara, Islam disqualify. Mengapa? Ya, karena pada waktu Rasul Yohanes menulis surat Yohanes ini, saudara-saudara, di awal abad pertama Islam belum muncul, Nabi Muhammad bahkan belum lahir. Ya, masih 500 tahun kemudian baru Nabi Muhammad muncul ke dalam permukaan. Jadi bagaimana mungkin Islam ya bisa dikategorikan sebagai antikristus? Ya. Kedua, ya ayat 19. Mari kita lihat. Memang mereka berasal dari antara kita. Nah, antikristus katanya berasal dari kita, saudara-saudara. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ya, artinya kalau begitu, ya, kalau Rasul Yohanes bilang antikristus berasal dari kita, maka jelas sekali bahwa antikristus itu berasal dari dalam gereja, bukan dari luar gereja. Dengan begitu, Islam pun disqualify, saudara-saudara di sini. Iya,
jelas hanya dengan menggunakan ayat di mana kata antikristus itu muncul, kita sudah dapati bahwa tidak mungkin Islam itu qualify untuk muncul sebagai antikristus. Ya, fakta bahwa tafsiran populer di mainstream Kristen bahwa Islam adalah antikristus menyatakan bahwa penyesatan yang setan lakukan sukses. Ya, dan ini sesuai dengan nubuatan. Karena ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang saya bahas minggu lalu di dalam Matius 24 ayat 4 dan 5. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, ya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Saudara-saudara, dengan ayat ini, 1 Yohanes 2 ayat 18-19 jelas, ya, Islam tidak mungkin menjadi antikristus, ya. Dan disinilah satu-satunya di dalam seluruh isi Alkitab kata antikristus itu muncul, ya. Tafsiran yang begitu jauh dengan sederhana tafsiran yang diberikan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18-19 menyatakan bahwa setan berhasil menyesatkan orang-orang Kristen. Ya, begitu jauh dengan apa yang disampaikan oleh Alkitab. Ya, saudara-saudara, ini yang disampaikan. Di dalam Alkitab, selain di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 19 yang jelas berbicara mengenai antikristus, maka kita dapatkan juga di perikop lain yang berbicara mengenai antikristus, yaitu di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua. Ini juga jelas berbicara mengenai antikristus dengan istilah yang digunakan oleh Rasul Paulus berbeda. Ya, dia tidak gunakan kata antikristus. Mari kita pergi kepada 2 Tesalonika pasal 2. Ya, dan sepaham dengan Rasul Yohanes bahwa ketika antikristus muncul, kita menyadari bahwa kita ada di akhir zaman, betul-betul berada di akhir zaman. Ya, mari kita lihat, ya, 2 Tesalonika pasal 2, ya, mulai ayat 1. Rasul Paulus berkata tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Ide yang sama dengan apa yang disampaikan oleh oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 24 ayat 4 dan 5. Ya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kembali diteguhkan, diulangi oleh Rasul Paulus. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, sebelum kiamat, sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Saudara, kalau antikristus itu manusia durhaka dalam istilah Rasul Paulus di sini, ya, atau murtad, meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, ya, disebutkan ia akan duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Saudara-saudara, apakah ini non-Kristen? Ya, enggak mungkin, saudara. Ya, orang Kristen tidak akan membiarkan seseorang yang non-Kristen masuk ke dalam gereja dan mulai berbicara dan mengatakan bahwa dia bukan seorang Kristen. Tidak mungkin. Jadi jelas setan tidak akan pakai, ya, secara efektif orang non-Kristen untuk menyesatkan orang Kristen.
Tetapi setan akan sangat sukses menyesatkan umat pilihan Tuhan kalau yang dia gunakan adalah orang Kristen. Jelas, ya, jelas hasilnya akan berbeda. Dan tidak mungkin orang Kristen akan membiarkan orang non-Kristen berbicara di gereja, membahas tentang firman Tuhan. Ayat 4 disebutkan, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Ya, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ya, tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ya, saudara-saudara, ini yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Ya, ini yang berbicara juga mengenai munculnya antikristus. Ya, kemudian di dalam Daniel pasal 7, secara khusus, ya, seluruh pasal berbicara mengenai ya munculnya antikristus. Tapi saya nggak akan bahas seluruhnya malam ini, hanya ayat 25. Mari kita lihat Daniel pasal 7 ayat 25. Ini karakteristik yang utama daripada antikristus itu. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Dan mereka, umat-umat Tuhan, akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ya, ini yang dilakukan oleh sang antikristus. Ya, dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Dia akan menganiaya orang-orang kudus selama 1 masa, 2 masa, setengah masa, atau 3,5 masa, atau 3,5 tahun, atau sama dengan 42 bulan, atau sama dengan 1.260 hari. Ya, ini adalah suatu waktu yang panjang, saudara-saudara. 1.260 hari. Di dalam nubuatan 1 hari sama dengan 1 tahun, maka 1.260 tahun. Ya, inilah ayat-ayat yang bisa dikatakan berbicara mengenai antikristus, dan yang paling utama jelas adalah Wahyu pasal 13, saudara-saudara. Ya, kalau kita pergi kepada Wahyu 13, inilah pasal yang jelas berbicara mengenai antikristus. Ya, dengan membahas ini kita akan tahu bahwa Islam sama sekali tidak akan qualify untuk masuk sebagai antikristus. Ya, mari kita buka Wahyu 13. Ya, dan kita bisa lihat ya secara cepat. Saya akan menampilkan PowerPoint untuk melihat supaya cepat kita bahas. Kita tidak punya waktu untuk bahas secara rinci, ya. Tapi kita bisa melihat secara jelas untuk mencapai tujuannya. Apakah Islam masuk, qualify, bisa dikatakan sebagai antikristus, ya, berdasarkan apa yang ada disampaikan di dalam Wahyu pasal 13 ini, ya. Walaupun kita tidak perlu membahas sampai detail, kita lihat garis besarnya, kita akan bisa segera mengambil kesimpulan, saudara-saudara. Ya, apakah Islam qualify sebagai antikristus? Ya, kita lihat. Nah, di dalam Wahyu 13 kita bisa simpulkan seperti ini. Ya, binatang yang ada di dalam Wahyu 13, binatang yang pertama, kita bisa katakan ya, binatang yang pertama dalam Wahyu pasal 13. Ya, di dalam ayat 1 Wahyu 13, binatang ini keluar dari dalam laut. Di dalam ayat 2, dia adalah gabungan dari ya badannya serupa dengan macan tutul, kakinya seperti kaki beruang, mulutnya seperti mulut singa. Ini adalah binatang gabungan, berkepala 7, bertanduk 10. Dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Kemudian yang ketiga, dia mendapatkan otoritas, ya, kekuatan
takhta dan kekuasaan yang besar dari naga. Ya, jadi naga memberikan kepadanya kekuatannya dan takhtanya dan kekuasaan yang besar di dalam ayat 2. Kemudian dia akan mengalami luka parah. Ya, di dalam ayat 3. Alkitab mengatakan, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh, seluruh dunia heran, ya, lalu mengikut binatang itu. Turning point akan ada ketika luka parah daripada antikristus ini, saudara-saudara, akan sembuh. Ya, maka seluruh dunia heran, katanya, lalu mengikut antikristus itu. Di dalam ayat 5 disebutkan dia akan mengucapkan perkataan hujat, ya, yang menentang yang maha tinggi seperti Daniel 7 ayat 25. Dan dia akan berkuasa di dalam ayat 5 selama 42 bulan. Dia akan mengadakan peperangan di dalam ayat 7 dengan orang-orang kudus, ya, yang mewakili umat-umat Tuhan dan bahkan mengalahkan mereka. Di dalam ayat ke-7 juga dia akan mempunyai kekuasaan mendunia, global, ya. Dia antikristus akan berkuasa, jadi penguasa di atas dunia, jadi penguasa yang bisa dikatakan menguasai seluruh dunia, dan seluruh dunia di dalam poin yang ke-9, seluruh dunia akan menyembahnya. Ya, saudara-saudara, ini yang dikatakan di dalam ayat 8 Wahyu 13. Seluruh dunia akan menyembahnya. Ya, saudara-saudara, kalau kita aplikasikan ini, ya, kepada siapakah Alkitab ini berbicara, maka ya kita perlu melihat, saya nggak tahu kita akan punya waktu atau tidak, ya. Disebutkan di sini Wahyu 13 ayat 8, dan mereka yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Ya, saudara-saudara, dengan kata lain, seluruh dunia akan tersesat dan menyembah antikristus ini. Nah, ya, bisa dikatakan di sini ketika mereka menyembahnya, mereka tidak menyadari, ya. Ingat bahwa tujuan penyesatan yang dilakukan oleh Mesias palsu dan Nabi palsu dalam pelajaran kita minggu lalu bukan seluruh dunia ini sebenarnya. Tetapi sasarannya, mengapa bukan seluruh dunia ini sasarannya, saudara-saudara? Oleh karena bisa dibilang seluruh dunia yang tidak mengenal Tuhan Yesus adalah milik dari setan. Sudah. Tanpa mereka sadari tentunya. Iya. Hanya orang-orang pilihan yang disebutkan oleh Tuhan Yesus yang menjadi sasaran penyesatan daripada antikristus ini. Siapa orang-orang pilihan ini? Yaitu orang-orang Kristen tentunya, saudara-saudara. Ya, dengan kata lain, ya, kalau ini adalah satu penyesatan, maka orang-orang Kristen akan menyangka ketika mereka berbakti kepada antikristus ini, mereka sedang berbakti kepada Tuhan Yesus. Ya, ini yang namanya penyesatan. Kalau tidak, saudara-saudara, orang Kristen tidak akan disesatkan. Padahal Tuhan Yesus, ya, menubuatkan, mengamarkan kepada kita bahwa, ya, tanda kedatangan Yesus, bahwa dia sudah begitu dekat dengan kedatangannya adalah munculnya antikristus. Munculnya, ya, kalau kita bandingkan tadi di dalam 2 Tesalonika, ya, bisa dikatakan pasal 2, maka ya salah satu tanda bahwa kita betul-betul ada di akhir zaman ketika kita akan melihat kuasa dari antikristus itu muncul. Tapi kalau saya dan saudara tidak bergabung dengan umat Tuhan yang mengandalkan Alkitab, maka kita tidak akan tahu bahwa ini adalah satu penyesatan. Ya, kita tidak tahu karena sasaran daripada penyesatan antikristus ini adalah sekali lagi umat pilihan Tuhan, yaitu umatnya orang-orang Kristen tentunya, ya, saudara-saudara. Nah, dengan kesimpulan ini, ya, secara cepat dari Wahyu pasal 13 yang jelas begitu rinci berbicara mengenai tanduk
Kalau di dalam Daniel 7 disebut tanduk kecil, ya ini adalah kita bisa sebut binatang yang pertama, karena ada 2 binatang di dalam Wahyu 13. Ini binatang yang pertama, dia keluar dari dalam laut. Binatang yang kedua keluar dari dalam bumi. Bertanduk 2 sama seperti anak domba dan berbicara seperti seekor naga. Ya, siapa ini? Waktu musuh saya, saudara. Saya harus bisa sampaikan presentasi ini dalam waktu 18 menit. Ya, ya saya nggak tahu ya sampai di mana saya akan coba ya untuk bahas ya karena slide-nya banyak ini, saudara-saudara. Nggak mungkin dalam 18 menit ini bisa selesai. Ya, mari kita cobalah sampai di mana kita akan stop. Di dalam Alkitab, binatang yang digambarkan di dalam ya Wahyu 13 melambangkan apa? Ya, binatang yang digambarkan seperti macan tutul, kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Ya, binatang-binatang ini tepat muncul di dalam Daniel 7. Ya, di dalam Daniel 7, Daniel melihat satu penglihatan. Binatang yang pertama dia lihat adalah singa. Kemudian binatang yang kedua adalah beruang. Binatang yang ketiga adalah macan tutul, dan binatang yang keempat binatang yang nggak bisa digambarkan, ya, binatang yang bisa dibilang kita sebut saja monster kalau kita mau sebutkan. Mengapa? Ya, karena ini binatang yang nggak real, makanya tidak disebutkan binatang apa. Yang pasti dia punya 10 tanduk, berkepala 7. Kemudian ada 1 tanduk kecil yang muncul mematahkan 3 tanduk. Nah, mari kita baca di dalam ayat 17, apa sih yang dilambangkan dengan binatang di dalam Alkitab, ya. Atau ayat 23 disebutkan di sini, Daniel 7 ayat 23, ya. Di dalam Daniel 7 ayat 23 disebutkan bahwa apa yang dilambangkan oleh kerajaan, ya, oleh binatang, ya. Di sini saya baca Daniel 7 ayat 23, maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi. Iya, ini binatang yang bisa dibilang yang keempat itu adalah kerajaan yang keempat. Dengan kata lain, binatang melambangkan kekuasaan atau kerajaan, iya, atau raja, karena di dalam ayat 17 itu yang disebutkan. Binatang-binatang besar, Daniel 7 ayat 17, binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Ya, jadi raja melambangkan juga kerajaannya. Dengan demikian kita mengetahui bahwa binatang melambangkan kerajaan. Ya, sampai hari ini sebenarnya itu tetap dilakukan oleh bangsa-bangsa di atas dunia ini, kan? Ya, hampir semua negara lambangnya adalah binatang-binatang. Ya, Indonesia Garuda. Ya, ini sebagai contoh. Jadi 4 kerajaan. Ini 4 binatang melambangkan 4 kerajaan. Ya, saudara-saudara, sekali lagi dengan kata lain, ya, antikristus, kekuasaan antikristus dalam Wahyu 13 harus menyimbolkan suatu kekuasaan atau satu kerajaan, ya, saudara-saudara. Ini jelas yang ada di atas dunia ini yang akan muncul kalau dari perspektif Daniel. Dari perspektif kita ini, ya, sudah terjadi, saudara-saudara, ya. Bagi Daniel ini adalah suatu masa depan, dan bagi kita juga ada yang masih belum digenapi, sehingga itu juga masih ada di depan kita. Nah, bagaimana kita menafsirkan kerajaan-kerajaan apa dari dalam Daniel pasal 7? Kita tidak akan temukan jawabannya di Daniel pasal 7. Tapi kita harus cari di dalam Alkitab, apa ada lagi yang berbicara mengenai 4 kerajaan. Ya, saudara boleh cari di seluruh Alkitab yang berbicara mengenai 4 kerajaan,
saudara dan saya tidak akan menemukannya kecuali kita akan menemukannya di dalam Daniel pasal 2. Ya, yang sempat saya singgung minggu lalu karena ada yang bertanya apa itu kerajaan yang keempat. Ya, saudara-saudara, kita sudah sebutkan minggu lalu di dalam Daniel 2 ayat 38 mimpi daripada Raja Nebukadnezar yang kemudian dia lupa ini, ya, tapi Tuhan kemudian memberikan mimpi ini kepada Daniel berikut dengan interpretasinya, apa arti daripada mimpi ini. Jadi Daniel di dalam Daniel 2 ayat 38, ya, bagi saudara-saudara yang tidak sempat hadir saya akan ulangi sedikit, ya. Maka Daniel berkata kepada Raja Nebukadnezar, ini bukan tafsiran saya, saudara-saudara, sekali lagi, tapi ini adalah Alkitab sendiri yang menerangkan dirinya. Jadi apa kerajaan yang pertama itu? Tuankulah kepala yang dari emas itu. Di dalam bagian terakhir, kalimat terakhir di dalam Daniel 2 ayat 38. Dengan demikian, maka kepala dari emas yang paralel dengan singa di dalam Daniel 7 itu melambangkan kerajaan Babylon. Ya, ayat 39, tetapi sesudah tuanku akan muncul satu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Ya, itu berbicara mengenai sesudah tuanku muncul kerajaan lain, yaitu kerajaan yang mengalahkan Babylon di dalam Daniel pasal 5, kerajaan Madai dan Persia, ya, Medo Persia yang mengalahkan kerajaan Babylon. Dengan demikian Medo Persia melambangkan beruang di dalam Daniel 7, ya, dilambangkan oleh beruang di dalam Daniel 7 dan juga dada dan tangan dari perak di dalam patung Daniel pasal 2. Ya, inilah kerajaan yang kedua, saudara-saudara. Kemudian, selanjutnya, Daniel 2 ayat 39 mengatakan kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga, dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Ya, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kerajaan yang ketiga dilambangkan sebagai tembaga, menguasai seluruh bumi. Saudara, kita tahu dalam sejarah bahwa Yunani adalah kerajaan yang menguasai, bisa dikatakan, dunia yang dikenal saat itu. Ya, karena dia sampai di dalam penaklukannya ke timur sampai ke India, saudara. Hanya dalam waktu 11 tahun. Itu sebabnya dia digambarkan sebagai macan tutul. Ya, macan tutul, saudara-saudara, bisa dikatakan adalah binatang yang tercepat di darat. Kalau ditambah dengan sayap, saudara-saudara, maka saudara bisa bayangkan hanya dalam 11 tahun, ya, Alexander yang agung menaklukkan dunia ini, bisa dikatakan. Ya, dan dia punya 4 kepala. Macan tutulnya punya 4 kepala. Melambangkan ketika Alexander agung yang mencapai India dalam hati yang susah karena tidak ada lagi yang bisa dia taklukkan, dia mabuk-mabukan, dan pada akhirnya dia jatuh sakit, dan dalam keadaan sekarat ditanyakan kepada dia, siapakah yang akan menjadi penggantimu? Maka jawabannya adalah the strongest. Dia nggak bilang anaknya, tapi dia bilang the strongest. Ya, kemudian 4 jenderalnya. Ya, saudara-saudara, dalam sejarah 4 jenderalnya menjadi yang terkuat di sebelah timur, sebelah barat. Ya, ada Kassander di sebelah barat, Lysimachus di sebelah timur, Seleucus di sebelah utara, dan Ptolemy di sebelah selatan. Ya, pada perjalanannya utara dan selatan yang menjadi lebih kuat. Inilah kerajaan yang ketiga. Dan yang ayat 40, saudara perhatikan, Daniel 2, sesudah itu akan ada satu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukan, dan menghancurkan segala sesuatu. Dan seperti besi yang menghancur lulukan, maka kerajaan ini akan meremukan dan menghancurkan semuanya. Ya, kerajaan keempat ini yang paling banyak dibicarakan. Dengan demikian kita tahu bahwa Alkitab sedang mengarahkan perhatian kita kepada kerajaan yang keempat. Kerajaan yang pertama, Babylon, hanya dibilang dengan satu kalimat, Tuankulah kepala dari emas itu, ya, kepala dari patung itu. Bisa dikatakan, Tuankulah kepala yang dari emas itu. Kerajaan kedua, tetapi sesudah Tuanku akan muncul satu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku.
ya. Made Parsi hanya satu kalimat lagi. Dan Yunani pun hanya satu kalimat. Ya, artinya saudara, Tuhan mau saya dan saudara memperhatikan kerajaan yang keempat. Ya, saudara bayangkan kerajaan yang keempat digambarkan di dalam ayat 40, ayat 41, 42, dan 43 bisa dikatakan. Ya, dan di dalam zaman daripada kerajaan yang keempat ini bisa dikatakan di dalam ayat 44, tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan satu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ya, bisa dikatakan di dalam kerajaan yang keempat inilah kedatangan Yesus yang kedua kali akan terjadi, di mana Tuhan akan ya mendirikan satu kerajaan yang tidak lagi akan beralih, tapi dia akan menjadi kerajaan yang akan berkuasa di atas dunia ini untuk selama-lamanya. Ya, jadi saudara-saudara, fokus dari Alkitab, dari nubuatan Alkitab adalah kepada kerajaan yang keempat. Kerajaan apa yang menaklukkan Yunani? Maka kerajaan yang keempat tidak lain, tidak bukan, adalah kerajaan Roma. Di sini disebutkan Roma kafir. Ya, karena Alkitab sebenarnya di dalam Daniel 2 sudah menubuatkan bahwa pada akhirnya Roma kafir ini akan menjadi Roma Kristen. Dari mana saya bisa katakan begitu? Karena di dalam Daniel 2 ayat 41, Alkitab berkata, dan seperti Tuhan kulihat kaki dan jari-jarinya, sebagian dari tanah liat, tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Ya, besi dan tanah liat artinya kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang Tuhan kulihat, besi itu bercampur dengan tanah liat. Ya, ada beberapa poin yang penting di sini. Ya, ini kerajaan besi campur tanah liat. Ya, adalah kerajaan campuran yang akan muncul dari kerajaan Roma. Dia adalah bagian kedua dari kerajaan Roma yang seluruhnya besi, tapi kemudian ya bisa dibilang di telapak kakinya, karena di dalam bahasa Indonesia ya tidak bisa dibedakan, hanya disebutkan kakinya dari besi, kemudian di dalam ayat 41 kaki dan jari-jarinya, ya. Tetapi kalau di dalam bahasa aslinya dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ini lebih jelas, yaitu Roma kafir digambarkan sebagai sepenuhnya besi, leg of iron, ya, kaki yang sepenuhnya besi. Sementara di besi campur tanah liat, ya, kalau di dalam bahasa Indonesia cuma disebut kaki, ya, sebagian kakinya dari besi dan campur tanah liat. Tetapi kalau di bahasa Inggris sangat spesifik disebutkan feet of iron, ya, feet of iron and clay. Jadi feet itu telapak kaki, ya, saudara-saudara. Telapak kakinya dari patung ini adalah besi bercampur dengan tanah liat. Ya, kalau besi melambangkan kekuatan daripada Roma, maka besi campur tanah liat menggambarkan kekuatan dari Roma dicampur dengan tanah liat, tukang periuk. Di dalam Alkitab, tanah liat tukang periuk ini, saudara-saudara, menggambarkan umat Tuhan. Mari kita lihat di dalam Yesaya 64 ayat 8. Ya, tanah liat menggambarkan umat Tuhan. Yesaya 64 ayat 8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya, ayat ini jelas menyatakan bahwa tanah liat adalah umat Tuhan. Menggambarkan, saudara-saudara, ya, bahwa di dalam kerajaan yang keempat, ya, akan pada akhirnya terjadi gabungan antara agama dan negara. Dengan kata lain, Roma akan menjadi Kristen. Ya, Roma akan menjadi Kristen. Sudah disampaikan daripada Daniel pasal yang kedua, bahwa pada akhirnya Roma akan memasuki fase dari Roma kafir, kemudian dia akan menjadi Roma Kristen.
Dan dari sinilah, ya saudara-saudara, kenapa yang keempat, kerajaan yang keempat ini sangat detail dibicarakan di dalam Daniel 2, di dalam Daniel 7, di dalam Daniel 8, di dalam Daniel 11. Saudara-saudara, ya, 4 kali penglihatan yang sama diulangi di dalam buku Daniel, berbicara mengenai kerajaan yang keempat. Karena dari kerajaan yang keempat lah bisa dikatakan akan muncul antikristus itu. Dan di dalam kerajaan yang keempat, Yesus akan datang kali yang pertama dan juga kali yang kedua. Ya, di dalam kerajaan yang keempat, saudara-saudara, kita melihat paralel yang banyak sekali, ya, menggambarkan apa yang akan terjadi di akhir zaman, sebagaimana itu sudah terjadi pada zaman Tuhan Yesus. Ya, bahwa ada penguasa tunggal, ada globalisasi ketika Yesus datang kali yang pertama, dan ada satu bahasa yang digunakan di seluruh dunia, yaitu bahasa Greka, saudara-saudara, pada zaman Perjanjian Baru, sehingga Perjanjian Baru kita ditulis dalam bahasa Greka, karena itulah bahasa internasional, lingua franca yang ada pada zaman Yesus. Hal yang sama kita bisa lihat pada saat ini. Dan kalau kita bisa katakan, saudara-saudara, penguasa-penguasa di dunia yang berperan besar sekarang ini juga, ya, bisa dikatakan adalah masih sisa-sisa dari kerajaan Roma, ya, Eropa Barat, Roma, bisa dikatakan, ya, dan ini adalah negara-negara yang berpengaruh di atas dunia ini, saudara-saudara, ya. Kemudian juga Amerika. Amerika adalah bisa dibilang sisa-sisa dari kerajaan Roma, karena Amerika adalah negara yang lahir oleh sebab pelarian-pelarian Protestan dari Eropa melarikan diri, berlindung ke Amerika dan mendirikan satu negara yang bisa dikatakan menjadi negara adidaya sekarang ini. Ya, saudara-saudara, jadi ada begitu banyak paralelisme yang ada antara kedatangan Yesus yang pertama dan yang kedua, ya, saudara-saudara. Dan yang paling penting adalah siapa yang membunuh Yesus adalah juga di kedatangan yang pertama adalah juga yang akan membunuh orang-orang Kristen di akhir zaman. Ya, siapa yang membunuh Yesus? Ya, pada kedatangan yang pertama, ya, bisa dikatakan mereka jugalah yang akan menjadi penganiaya di akhir zaman, ya. Yang membunuh Yesus waktu dia datang pertama kali adalah gabungan, ya, antara besi campur tanah liat. Besi tadi kekuasaan Roma dan dicampur dengan tanah liat yang melambangkan umat Tuhan. Ya, umat-umat Tuhan, orang Israel yang datang menangkap Yesus, namun mereka tidak memiliki kekuatan sipil untuk menghukum mati Tuhan Yesus. Ya, mereka tidak punya kekuatan itu, sehingga mereka harus datang kepada Roma. Ya, jadi bisa dibilang gabungan agama dan negara. Ya, mereka harus datang kepada Roma. Itu sebabnya, ya, ketika Yesus ditangkap, ya, pagi-pagi benar hari Jumat itu masih subuh, lepas tengah malam, mereka tangkap Yesus, mereka adili di mahkamah agama dengan sepihak, dengan tidak adil, dengan saksi-saksi palsu, ya. Kemudian mereka bawa kepada Pilatus. Mengapa? Karena mereka membutuhkan istilahnya, ya, persetujuan daripada Roma. Ya, jadi ada gabungan antara agama dan negara, dan Alkitab mengatakan itulah yang akan terjadi di akhir zaman. Ya, saudara-saudara, di umat-umat Tuhan yang pada saat kedatangan Yesus yang pertama diwakilkan oleh orang-orang Israel, ya, saudara-saudara, merekalah yang membunuh Yesus. Di dalam Yohanes pasal 16, Tuhan Yesus menyampaikan hal ini.
kamu akan dikucilkan. Bahkan orang akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Ya, saudara-saudara, ini satu yang ironis, umat-umat Allah sendiri yang membunuh ya Tuhan Yesus. Umat-umatnya sendiri yang membunuh dia. Ya, ini adalah yang terjadi waktu Yesus datang pada kali yang pertama. Maka kalau kita percaya dengan prinsip yang kita pelajari minggu lalu, bahwa apa yang pernah ada akan ada lagi, apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi, tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari ini, maka yang akan menganiaya umat-umat Tuhan di akhir zaman, ya, umat-umat Tuhan yang sejati bukanlah ya orang di luar kedua tadi, yaitu orang Yahudi yang melambangkan umat-umat Tuhan, ya, di zaman itu, kemudian ditambah Roma, agama dan negara bersatu, besi campur tanah liat. Inilah zaman di mana kerajaan batu yang melambangkan kedatangan Yesus yang kedua kali akan datang ketika agama dan negara bersatu. Nah, kerajaan Roma kita sudah sampaikan tadi masih ada bertakhta di atas dunia ini, bisa dibilang menjadi penguasa-penguasa di dunia saat ini. Ya, pecahan-pecahan dari kerajaan Roma, ya, itu jelas secara politik masih ada, saudara-saudara. Karena kerajaan Roma tidak pernah ditaklukkan oleh kerajaan yang kelima. Alkitab dengan tepat mengatakan tidak ada, ya, kecuali kerajaan batu itu. Tidak ada kerajaan yang kelima. Kerajaan yang kelima adalah kerajaan batu, ya, kerajaan ketika Yesus datang pada kali yang kedua, ya, saudara-saudara. Dan yang satu adalah kekuasaan yang dilambangkan sebagai tanah liat, ya, melambangkan kekuatan daripada agama, ya, saudara-saudara. Nah, kalau ini terjadi pada kedatangan Yesus yang pertama adalah umat Tuhan sendiri, ya, umat-umat Israel sebagai umat Tuhan yang menyalibkan Tuhannya sendiri. Dan ketika mereka melakukan itu, mereka berpikir bahwa mereka sedang melakukan sesuatu yang baik bagi Tuhan, menyelamatkan bangsa Israel. Iya, lebih baik satu orang yang dikorbankan ketika mereka berunding untuk membunuh Tuhan Yesus. Itulah yang mereka katakan, lebih baik satu orang yang kita korbankan daripada semua bangsa akan kena, ya, hukuman atau kena sesuatu yang tidak baik. Dan inilah yang akan terjadi di akhir zaman, saudara. Ya, kalau kita lihat nubuatan yang ada di dalam Alkitab dibandingkan, saudara-saudara, ya, Roma sudah ada waktu zaman Rasul Yohanes berkata, sekarang ada banyak antikristus. Ya, seperti yang telah kamu dengar, ada banyak antikristus. Waktu Rasul Yohanes menuliskan itu di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18-19, Roma sudah ada. Jadi dia qualify untuk masuk di situ. Dan umat-umat Tuhan sudah ada. Nah, pertanyaannya, ya, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, maka umat Tuhan beralih daripada bangsa Israel kepada orang-orang Kristen. Maka orang-orang Kristenlah yang menjadi umat Tuhan. Ya, kalau kita lihat apa yang terjadi ke belakang untuk tahu apa yang terjadi di muka, saudara-saudara, maka ya, saya ini seorang Kristen. Jangan saudara salah mengerti. Saya tidak anti dengan Kristen. Tetapi saya punya komitmen untuk menyampaikan apa saja yang merupakan firman Tuhan. Ini menyakitkan bahwa pada akhirnya Alkitab menubuatkan yang menjadi penganiaya di akhir zaman adalah ya umat Kristen sendiri. Sebagaimana yang menyalibkan Yesus pada zaman Yesus adalah umatnya sendiri, saudara-saudara. Ya, ini yang disampaikan oleh firman Tuhan. Ya, saya nggak punya waktu untuk secara detail menyampaikan, ya, slide saya ada 12 identifikasi sebenarnya daripada antikristus, tapi mungkin kita bisa lanjutkan minggu depan, ya, kalau saudara masih berkenan untuk
mempelajari ini, tetapi saya akan berhenti sekarang saat ini di sini. Ya, karena kita harus masuk ke dalam ruang tanya jawab. Jadi saat ini kalau ada pertanyaan, silakan ya untuk ditanya ya saudara-saudara. Tetapi jawaban terhadap judul yang kita berikan, jelas jawabannya tidak. Muslim, Islam, bukanlah antikristus yang dibicarakan di dalam Alkitab. Kalau kita pakai perspektif Alkitab, ya, itu yang saya bisa katakan. Saya kembalikan kepada admin atau pembawa acara. Tadi kalau ada pertanyaan, saya siap untuk berdiskusi dengan saudara-saudara. Oke, baik. Terima kasih Pak Roy atas pembahasan yang begitu bagus malam hari ini. Tadi ayat kuncinya di 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 19, Pak ya. Itu yang paling pertama kita bahas ya. Ya. Oke, kita ada beberapa pertanyaan. Pertama ada pertanyaan dari teman kita yang jauh nih. Dia mungkin pertanyaannya cukup menarik. Karena dia berdasar dari background Muslim. Pertanyaannya adalah, pertanyaan saya, apakah benar Kristen ini ada kepastian akan keselamatan ya? Itu pertanyaannya? Iya. Oke. Ya, menarik pertanyaannya. Betul-betul, Saudara Siko. Ya, menarik. Ya, ada kepastian keselamatan. Ya, di dalam banyak ayat di dalam Alkitab, tapi saya mau kutip yang melintas dalam pikiran saya saat ini. Ya, di dalam Matius 7 ayat 24. Ya, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Ya, saudara, dengarkan. Ini kata-kata Tuhan Yesus di akhir daripada khotbah di atas bukit. Khotbah di atas bukit bisa digambarkan sebagai kerajaan kasih karunia yang Tuhan Yesus mulai bangun ketika dia datang di atas dunia dan mengajar kepada orang selama 3,5 tahun. Ya, inilah kerajaan kasih karunia. Ya, waktu dia datang pertama kali. Tetapi ketika dia datang kembali kedua kali, dia akan datang sebagai raja. Ya, dia akan datang membangun kerajaannya secara literal, bukan cuma sebagai kerajaan sebagai simbol, iya, tapi kerajaan secara harafiah. Dia akan datang dengan seluruh malaikatnya dan menyebut semua umat-umat Tuhan. Iya, apa ada kepastian di dalam Matius 7 ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian ya, datanglah hujan, ya, turunlah hujan, datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas apa? Di atas batu. Saudara dengarkan, kalau kita mendengarkan firman Tuhan dan menurutinya, ya ini yang membuat perbedaan. Setiap orang bisa mendengar firman Tuhan. Begitu banyak kesempatan kita mendengarkan firman Tuhan dalam setiap ibadah, dalam setiap KKR, dalam setiap Bible study, kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi yang penting, yang sangat penting, bukan orang yang mendengarkan firman itu. Tuhan Yesus sendiri berkata, ia yang melakukannya. Ya, sementara orang yang bodoh katanya adalah yang mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, tetapi tidak menurutinya. Ya, sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Dan rubuhlah rumah itu. Ya, katanya sebab didirikan di atas pasir. Ya, ada kepastian keselamatan, saya bisa katakan, selama saya dan saudara mendengarkan dan menuruti setiap firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Seluruh isi Alkitab adalah apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui nabi-nabinya. Oke, terima kasih Pak Roy. BTW Pak Roy, sekedar informasi, kita akan tanya jawab sampai 8:15 ya. Boleh kan, ada waktu? Oke. Atau 8:10 mungkin ya, 8:10 kalau gitu. Ya. Sekarang jam 8 pas. Oke, pertanyaan yang kedua. Kalau misalnya ada pertanyaan yang bisa dijawab di pertemuan-pertemuan berikutnya, mungkin nggak apa-apa, bilang aja ini akan dijawab di pertemuan berikutnya gitu. Oke. Oke, pertanyaan berikutnya. Penyesatan tidak perlu awalnya harus orang Kristen.
Karena kan sama seperti orang yang tidak tahu apa-apa lalu mendengar hoax. Setelah itu mau kita bicarakan yang benar jadi sulit karena sudah masuk hoax duluan. Saya tidak setuju penyesatan hanya untuk orang Kristen saja. Apabila dia sudah kemakan doktrin dari apapun selain Kristen, peluang kita untuk menginjili jadi sulit dan itu termasuk penyesatan. Itu aja sih. Saya terima kasih untuk pertanyaan ini. Sepertinya saudara mungkin nggak ikut pembahasan minggu lalu ya. Saya tidak punya pendapat sendiri ketika saya menyampaikan itu. Tetapi mari kita baca di dalam Matius 24 ayat 24. Ini perkataan Tuhan Yesus, bukan saya. Ya, Tuhan Yesus yang bilang. Nah, kalau saudara tidak mau setuju dengan Alkitab, itu hak saudara. Tetapi ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Saudara perhatikan kalimat berikutnya. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi apa tujuan daripada penyesatan yang akan dilakukan oleh Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu yang disertai dengan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat? Ya, tujuannya satu, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Siapa orang-orang pilihan itu? Orang-orang Kristen. Jelas. Ya, jelas. Oke? Oke, ini ada langsung disambung nih. Pak Roy dibilang, ya Mesias palsu itu kan bisa aja dari agama Yahudi. Atau mereka juga percaya Mesias bukan orang Kristen aja gitu. Oke, mari kita lihat ayat 4 dan 5. Ya, ayat 4 dan 5. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Ya, saya mau tanya, siapa yang datang memakai nama Yesus? Apakah mungkin orang non-Kristen akan datang berbicara, ya, bilang, saya ini Mesias. Dan kita harus mengerti kata Mesias di sini. Kata Mesias adalah technical term yang digunakan, ya, yang berarti yang diurapi, ya, yang artinya Kristus, yang artinya Al-Masih dalam bahasa Arab, ya, yang diurapi, ya. Pengurapan dilakukan di dalam Alkitab sebelum satu pelayanan dilakukan, ya. Kalau itu seorang nabi, seorang raja, seorang imam, dia harus diurapi sebelum dia melakukan pelayanan, ya, dalam pekerjaan Tuhan. Apa dia sebagai pengajar, kalau dia nabi, dia akan menyampaikan sesuatu firman yang berasal dari Tuhan. Dengan kata lain, ya, jelas sekali Tuhan Yesus berbicara di sini, ya, bukan non-Kristen yang dia bicarakan, tapi orang yang diurapi untuk menyampaikan firman Tuhan, ya, orang yang diurapi untuk melakukan pekerjaan Tuhan, baik sebagai nabi, baik sebagai imam, baik sebagai raja, ya. Dengan kata lain jelas, ya. Saya dan saudara secara logis tidak akan membiarkan seseorang yang bukan Kristen berbicara di mimbar. Betul atau tidak? Apakah saudara akan lakukan? Berbicara mengenai firman, ya, bukan berbicara mengenai hal yang lain. Apakah ada orang-orang di antara kita, orang Kristen, akan mengizinkan orang non-Kristen berbicara di mimbar? Tidak mungkin. Ya, dengan kata lain, orang non-Kristen tidak akan bisa menyesatkan kita, saudara. Ya, karena kita akan langsung bilang, no, ya, saya tidak percaya dengan apapun yang kamu bilang. Saya hanya percaya dengan firman Tuhan, atau, ya, orang-orang yang percaya dengan seiman dengan saya, yang percaya kepada Yesus, yang percaya kepada firman Tuhan. Ya, itu yang saya bisa sampaikan. Pendeta akan lebih gampang menyesatkan orang Kristen daripada seorang penjahat. Setan tidak akan pakai penjahat untuk menyesatkan orang Kristen. Jelas, ya. Setan tidak sebodoh itu. Ya, dia akan pakai pendeta untuk menyesatkan orang Kristen. Oke, thank you Pak Roy. Bagi yang bertanya tadi ada pertanyaan tambahan, tapi nggak apa-apa, nanti kita kasih giliran ke yang lain dulu. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Apakah Yesus yang dikenal umat Kristen sama dengan Yesus yang dikenal umat Muslim?
dua-duanya beranggapan sama ya, bisa dibilang. Tapi pemahaman Yesus di Muslim, dia adalah manusia, dia bukan Allah. Sedangkan di Alkitab Yesus adalah Allah. Tapi secara orang itu orang yang sama ya. Saya pikir itu bisa secara umum ya, karena pribadi tentu saja bisa saja berbeda ya. Tapi kalau kita bicara secara umum, ya hanya itu perbedaannya yang tadi saya bilang, bahwa bagi orang Islam, Isa Al-Masih itu hanya sebagai nabi dan dia tidak mati di kayu salib. Ya, itu yang perbedaannya. Sedangkan bagi kita, Kristus adalah Allah yang menjelma jadi manusia, mati di kayu salib, menebus dosa daripada manusia supaya kita bisa selamat, ya, dan sudah bangkit naik ke surga. Oke, terima kasih Pak Roy. Pertanyaan keempat, tidak ada analisis kenapa kerajaan keempat Roma tidak membuka sejarah kerajaan di Eropa terlebih dahulu. Membedah kenapa Roma, hanya karena Roma pagan yang mengalahkan Yunani saja, maka otomatis dia itu kerajaan keempat. Sorry kalau agak membingungkan, tapi emang tulisannya begitu. Oke. Saya mengerti, saya nangkep maksudnya. Apakah kita bisa yakin bahwa Roma itu kerajaan yang keempat? Saudara, 4 kali Tuhan ulangi penglihatan yang sama, urutannya di dalam Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, dan Daniel 11. 4 kali Tuhan ulangi hal yang sama disampaikan. Ya, jadi kalau saudara nggak yakin dengan firman Tuhan, ya saya nggak bisa bilang apa-apa, saudara. Tapi saya berharap bahwa saudara terima ini adalah kebenaran yang tidak bisa dibantah daripada Alkitab. Ya, bukan cuma 1 kali, bukan cuma 2 kali, bahkan bukan cuma 3 kali Tuhan mengulangi urutan yang sama. Ya, ada 4 penglihatan di dalam Daniel. Ya, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, dan Daniel 10 sampai 12. Ya, bisa dibilang. Walaupun Daniel 10 adalah seperti introduction-nya dan penglihatannya dimulai di dalam Daniel 11. Maka urutan kerajaan-kerajaan ini sama, saudara. Ya, itu bukan pendapat saya bahwa kerajaan keempat Roma, tapi itu yang disampaikan oleh Alkitab. Ya, saya nggak bisa bantah karena ini yang disampaikan oleh Alkitab. Ya, bukan secara bebas saya boleh menentukan interpretasinya. Ya, Alkitab mengatakan bahwa kita tidak boleh menafsirkan nubuatan sesuai dengan kehendak kita. Ya, jadi bagi saya 4 kali Tuhan ulang menyatakan bahwa ini suatu kebenaran yang tidak bisa tidak, ya, tidak bisa salah, ya, tapi ini kebenaran yang dikonfirmasi 4 kali diulang, ya. Oke, terima kasih Pak Roy. Berikutnya lagi pertanyaan, ada sekitar 5 menit lagi. Bagi teman-teman nanti mau ada pertanyaan lagi, nanti kita akan bagikan QR Code. Itu nanti ada grupnya, bisa saling ngobrol di grup itu ya teman-teman, kalau ada yang belum sempat ditanyakan. Oke, pertanyaan berikutnya, tidak ada analisis sudah tadi. Saat ini, sudah tidak lagi orang menggunakan bahasa Greek. Sudah sangat dikit yang menggunakannya. Bagaimana dengan bahasa Arab? Jelas lebih banyak penggunaannya sekarang ini. Nah, ini mungkin nyambung ke yang sebelumnya deh, pertanyaannya. Iya, saya nangkepnya yang dia maksud adalah bahasa, bisa dibilang, ya, bahasa Greka adalah bahasa yang digunakan pada waktu Yesus datang pertama kali. Ya, saudara, bahasa Greka adalah bahasa Roma. Ya, bisa dibilang salah satu dari bisa dibilang ya, Yunani adalah kerajaan yang menguasai dunia sebelum Roma. Jadi wajar kalau bahasa Yunani menjadi bahasa yang lebih umum dipakai sebelum Roma muncul. Ya, tetapi kalau kita perhatikan, setelah ditaklukkan oleh Roma, maka Yunani ini pun
bisa dikatakan bagian daripada Roma, ya, bagian daripada kerajaan Roma, ya. Sekarang di dunia ini bahasa apa yang paling bisa kita jadikan lingua franca? Inggris. Inggris. Kalau bahasa resmi di PBB selain Inggris apa lagi? Cina? Nggak tahu, Cina mungkin. Prancis. Oh, bahasa Prancis. Ya, bahasa Prancis salah satu bahasa resmi yang digunakan ya di PBB. Kemudian yang lain lagi adalah bahasa Spanyol. Ya, apa poin yang saya ingin sampaikan? Bahwa bahasa-bahasa ini, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Spanyol adalah bagian daripada Roma sebenarnya, sisa-sisa daripada kerajaan Roma. So basically kita bisa katakan bahwa waktu Yesus datang pertama kali, ya, bahasa yang dipakai ada satu bahasa lingua franca, ya, dengan penguasa tunggal Roma. Ya, hal yang sama akan terjadi juga. Dan kita lihat sekarang ya, bahasa-bahasa yang dipakai di dunia adalah Inggris. Kenapa? Karena Inggris ini adalah bisa dibilang explorer ya, yang pergi kemana-mana pada zaman dulu untuk berusaha untuk melakukan penaklukan. Demikian juga Prancis, begitu juga Portugis. Ya, ini yang ada. Tapi poinnya semua, ini semua adalah bahasa-bahasa daripada Roma, bisa dibilang. Ya. Oke, terima kasih. Oke, masih ada 2 menit lagi. Mungkin kalau sempat, ini mungkin pertanyaannya dijawab di minggu depan kali ya. Jadi, kan tadi dibilang orang Kristen akan menyesatkan orang Kristen. Karena sudah dibilang di situ, tadi dibilang antikristus itu akan datang. Sorry, tadi awal mulanya ayatnya di mana, Pak Roy? Di 2 Kolose ya? 2 Kolose. Matius 24 ayat 4. Bukan ayat yang paling pertama kali di pembahasan. Ayat yang pertama kali, 2 Tesalonika pasal 2. 2 Tesalonika. Yohanes 2 ayat 18-19. Oh, Berapa? iya, 1 Yohanes 2 ayat 18-19 itu yang pertama kali. Oke, 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 19. Kan tadi dibilang di situ, sekarang telah bangkit antikristus. Berarti antikristus sudah dari zamannya si Paulus waktu dia menulis kan, karena Rasul Yohanes yang menulis. Padahal Islam belum ada. Di situ kan dibilang sekarang telah bangkit antikristus, dan di ayat 19 dibilang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah, ada yang bertanya, kalau gitu sekarang siapa antikristus itu kalau mereka itu antara kita? Nah, kalau memang nggak bisa dijawab sekarang, apakah ini di pertemuan berikutnya atau bagaimana? Karena gitu, terus terang saya perlu membuktikan dari Alkitab, dan itu butuh waktu. Iya, saya tadi punya slide 150-160. Ya, jadi ya kalau saudara yang bertanya mau tahu, datang minggu depan ya. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Roy, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Waktu sudah 8:10. Putri mungkin boleh tolong QR code-nya dikasih unjuk. Saudari admin Putri, sebentar ya. Bagi teman-teman, seperti biasa saya bilang lagi bahwa acara ini akan ada setiap hari Jumat. Anda bisa mengundang siapa saja, teman-teman dari Kristen, Islam, Hindu, atau dari mana aja, bahwa kita akan mempelajari sama-sama mengenai apa Alkitab. Nah, bagi teman-teman yang pengen diskusi di WhatsApp, silahkan di-scan QR code-nya ini, akan otomatis join di grup Nubuatan Akhir Zaman tersebut. Kita bisa saling berdiskusi di sana, dan akan mendapatkan update apa topik-topik minggu depan, dan ya apa aja yang terbaru yang mungkin bisa kita saling diskusikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah datang. Videonya nanti diupload, pasti diupload. Saya akan kabarin minggu-minggu ini karena ada permasalahan sedikit pada YouTube-nya. Tapi tenang saja, pasti ada dan bisa diedarkan ke teman-teman Anda. Terima kasih semuanya bagi yang telah datang. Oke, ini ada pertanyaan. Minta nomor WAG-nya. Oke, kalian itu nanti makanya Pak, silakan di-scan aja ini di Nubuatan Akhir Zaman, nanti bisa masuk ke dalam grupnya itu.
Kita agak susah di sini memberikan nomor-nomor pribadi, jadi mungkin masuk di grupnya aja di situ, Pak. Oke, terima kasih semuanya saya ucapkan. Semoga kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Roy atas malam hari ini. Oh ya, bagi peserta yang mau join, mungkin bisa dikasih tahu aja nomor WhatsApp-nya, nanti kita yang invite. Boleh taruh di chat aja, atau bisa diklik ini linknya apa.